warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Apa kabar antum pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, tadi antum sudah mengikuti video pembelajaran ya melalui Zoom. Nah, ini beberapa resume yang bisa antum simak kembali dalam pembelajaran yang sudah Pak Nurul sampaikan tadi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Pembelajaran ke-1 subtema 4 tematis 2A ya. Kelas 2 SDIT Santa Maserang tentang apa? Hidup rukun di masyarakat. Nah, pada kali ini di halaman 124 sebelumnya kita baca percakapan antara Ayu, Wira, dan Dion untuk membantu Pak Sukardi panen jagung ya. Nah, Wira berkata, besok Ana akan membantu Pak Sukardi panen jagung. Apakah antum mau ikut, Bion? Jawab Bion, maaf Ayu, besok Ana tidak bisa ikut. Ana harus menjaga adik di rumah. Kemudian kalimat yang kedua, percakapan ini mengandung kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Oke, yang pertama tadi kalimat apa? Berarti kalimat ajakan. Bion, besok Ana akan membantu Pak Sukardi panen jagung. Apakah antum mau ikut? Nah, itu merupakan kalimat ajakan. Kemudian, maaf Ayu, besok Ana akan membantu kakak Ana menanam menanam bunga. Jadi, Ana tidak bisa ikut. Nah, itu merupakan kalimat penolakan. Contoh kalimat-kalimat ajakan ya. Kalimat ajakan itu ditandai oleh kata mari dan kata ayo. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, mari kita bantu Pak Sukardi memanen jagung. Yang kedua, ayo bergotong royong dengan bersemangat. Kalimat penolakan bisa juga menggunakan kata-kata sebagai berikut. Yang pertama, kata maaf. Yang kedua, kata tidak. Contoh kalimat penolakan. Yang pertama, maaf Ayu, Ana tidak bisa ikut. Yang kedua, tidak, terima kasih banyak atas ajakan antum. Penolakan. Oke? Nah, di halaman berikutnya, antum bisa buka. Ya. Di halaman ini, antum bisa buka dan lihat gambar beberapa kumpulan warga. Kumpulan warga di sekitar kita itu disebut masyarakat. Jadi masyarakat itu tuh ada artinya. Artinya apa? Kumpulan warga di sekitar kita. Rumah kita, ya di rumah kita itu rukun dengan siapa? Dengan keluarga. Di sekolah kita hidup rukun dengan teman-teman. Di masyarakat kita rukun dengan tetangga. Maka di masyarakat sering kita melakukan apa? Gotong royong. Nah, gotong royong itu sendiri apa artinya? Gotong royong adalah bekerja sama bersama-sama untuk kepentingan bersama. Contohnya kayak apa? Membersihkan selokan ya, atau gorong-gorong komplek ya, biar apa? Biar terhindar dari segala penyakit. Atau membersihkan kelas, membersihkan lingkungan sekolah. Ya, itu bisa melakukan bersama-sama. Itu disebut gotong royong. Mari kita amati dan perhatikan beberapa gambar pada halaman 126 ya dan 127. Kemudian antum coba ceritakan apa isi gambar tersebut ya. Antum bisa tulis nanti di buku tematis. Setelah bergotong royong, yuk kita simak penjelasan dari Pak Nurul untuk mengulas pelajaran tentang pengurangan dan penjumlahan dengan cara bersusun pendek ataupun bersusun panjang di halaman 128 dan 129. Penjumlahan bersusun pendek. Langkah yang pertama, ya, contoh soalnya 66 rambutan milik Tito dan 32 milik Elsa. Jumlah rambutan mereka adalah berapa? Berarti punya Tito dan Elsa dijumlahkan 66 ditambah 32. Maka hasilnya berapa? Nah, soal yang kedua, jumlah seluruh rambutan tersebut ya, hasil dari milik Tito dan milik Elsa. Nah,
Kemudian dikurangi dengan apa? Dengan rambutan yang telah dimakan. Ya, berapa banyak yang telah dimakan? Ersa sama Tito 47 buah. Maka jumlah rambutan yang tersisa berapa? Ya, hasilnya. Oke. Cara penjumlahan dan pengurangan bersusun, ya. 66 ditambah 32 sama dengan berapa? Ya. 66 ditambah 32. 6 ditambah 2 hasilnya 8. 6 ditambah 3 hasilnya 9. Maka hasilnya 66 ditambah 32 adalah 98. Kemudian kita jumlah uh, menjadi apa? Menjadi pengurangan. Karena apa? Karena hasilnya tadi sudah kita ketahui. 66 ditambah 32 hasilnya 98. 98 dikurangi 47. 47 itu dari mana? Dari tadi. Dari buah yang sudah dimakan. Jadi 98 dikurangi 47 hasilnya 51. Caranya dengan cara apa? 98 dikurangi 47 hasilnya 8 dikurangi 7 berapa? 1. 9 dikurangi 4 berapa? 5. Maka hasilnya 51. Rambutan yang tersisa ada 51 buah. Perhitungannya dapat ditulis sebagai berikut. 66 ditambah 32 dikurangi 47 sama dengan 51. Nah, oke. Sekarang cara penjumlahan dan pengurangan bersusun panjang. Tadi kita sudah melakukan dengan cara bersusun pendek. Contohnya, 173 dikurangi 61 ditambah 37 sama dengan berapa? Nah, yang pertama antum jumlah adalah 173 dikurangi 61. Maka hasilnya berapa? Ya. Caranya yang pertama adalah 173 dikurangi 61 ya. 173 dikurangi 61, 3 dikurangi 1 sama dengan berapa? Lihat caranya ya. Caranya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Kemudian 1 tanpa ada pengurang berarti diturunkan 1. 173 dikurangi 61 sama dengan 112. Ditambah sisa hasilnya adalah 37. Ya. Maka 112 ditambah 37 hasilnya 149. Nah, kita berlanjut ya ke halaman berikutnya tentang mozaik dari biji-bijian. Nah, mozaik ialah suatu karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi yang memanfaatkan berbagai macam material. Antum bisa lihat di halaman 130. Mozaik ini dibuat dari kepingan-kepingan yang memang dipotong atau sudah dibentuk potongan. Contohnya apa? Banyak ya. Nah, biji-bijian ini ditempelkan pada pola yang telah dibuat dan sudah diolesi lem. Gunakan lidi jika kesulitan untuk menempelkan bijinya. Kegiatan ini dilakukan terus hingga seluruh pola tertutup biji-bijian. Untuk yang lebih sulit, boleh dipadukan dengan menggunakan bahan lain, seperti korek api, tali yang ukurannya sesuai dan ditempelkan menggunakan lem. Nah, antum bisa kreasikan di rumah pada halaman 131 dan nanti dipotongkan ya, kemudian dikirim kepada guru kelas masing-masing untuk dinilai. Contoh mozaik dari biji-bijian ya. Yang pertama bisa gambar burung ya. Nah, kalau di sini terlihat sekali gambar burung ini ditempel dengan biji-bijian jagung. Kemudian ada beras merah, beras hitam ya. Kemudian ada semacam gandum ya atau biji padi. Nah, gambar yang kedua antum bisa lihat di sini perpaduannya sangat banyak. Ada jagung ya, ada kacang hitam ya, kacang tanah hitam, kemudian ada biji kacang hijau. Ya, antum bisa pergunakan untuk gambar pola kupu-kupu. Nah, di gambar yang ketiga antum bisa lihat di sini bunga matahari itu. Nah, untuk menghasilkan warna-warna tersebut antum bisa padukan ya. Nah, mozaik biji-bijian ini bahannya apa saja? Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat mozaik biji-bijian adalah sebagai berikut.
Alat dan bahan yang pertama biji-bijian, yaitu biji jagung, kacang, gandum, padi dan lain-lain. Yang kedua tentunya lem ya, boleh lem kertas atau lem kayu bisa antum gunakan. Yang ketiga adalah gambar pola. Misalnya apa? Pola bunga, kupu-kupu, burung hantu atau mangga ya, bisa juga mobil-mobilan dan lain-lain ya. Kemudian cara membuatnya bagaimana, Pak? Yang pertama, siapkan gambar polanya yang sudah antum buat, ya. Boleh di kertas HPS atau di kertas krayon, ya, atau di kertas karton, boleh ya. Kalau untuk mewarnai yang lainnya, boleh menggunakan berbagai macam media, bisa cat, air, atau krayon atau pensil, ya. Yang kedua, olesi kertas berupa pola ya menggunakan lem kertas tadi atau lem kayu yang sudah antum gunakan. Kemudian tempel biji-bijian pada pola yang telah dibuat dan diolesi lem sesuai kreasi antum. Bisa dikombinasikan dengan warna dan jenis biji-bijian tertentu ya. Contohnya seperti apa? Seperti burung hantu. Nah, untuk bulu-bulunya antum bisa menggunakan tali ya, tali buru-buru yang berwarna-warni. Kemudian ditempel. Oke, mudah-mudahan antum bisa mengerti. Terima kasih banyak. Tugasnya antum adalah yang pertama kerjakan halaman 129. Yang kedua membuat sketsa ya, kemudian ditempel biji-bijian atau membuat mozaik pada halaman 31. Hasilnya bisa antum foto dan kirimkan ke guru kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.